Kini, kita masuk ke fase kelima, fase yang menjadi inti dari hubungan manusia, bagaimana menjadi pribadi yang disukai. Karena, menurut Dale Carnegie, kunci pengaruh bukan dimulai dari apa yang kita katakan, tapi dari siapa diri kita sebenarnya. Carnegie pernah menulis sebuah kalimat yang sangat kuat. Anda bisa memenangkan lebih banyak teman dalam 2 bulan dengan menjadi tertarik pada orang lain, daripada dalam 2 tahun berusaha membuat orang lain tertarik pada Anda. Kalimat ini sederhana, tapi membalikan cara kita berinteraksi selama ini. Coba deh kita renungkan, kebanyakan dari kita sibuk berusaha terlihat keren, terlihat pintar, terlihat menarik. Padahal, yang sebenarnya membuat kita disukai adalah saat kita menunjukkan ketertarikan yang tulus kepada orang lain. Saat kamu mendengarkan cerita seseorang dengan perhatian penuh, tanpa sibuk memikirkan balasanmu, kamu sebenarnya sedang memberikan hadiah yang sangat langka di zaman sekarang, yaitu rasa dihargai. Kamu membuat mereka merasa keberadaan mereka penting. Disinilah prinsip dasarnya, tunjukkan ketulusan. Carnegie menekankan, tertariklah dengan orang lain secara tulus. Jangan berpura-pura, manusia itu punya radar yang canggih untuk mendeteksi kepalsuan. Orang bisa merasakan apakah perhatianmu itu sungguh-sungguh atau hanya basa-basi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, bagaimana caranya menunjukkan ketulusan? Mulailah dari hal-hal sederhana. Tanyakan kabar mereka dan benar-benar dengarkan jawabannya. Tanyakan hal kecil tentang keseharian mereka, seperti bagaimana proyek yang kemarin kamu ceritakan, atau anakmu sudah sehat. Ingat nama mereka, ini penting sekali. Dan saat mengucapkan terima kasih, lakukan dengan spesifik. Jangan cuma bilang, makasih ya, tapi coba katakan, terima kasih sudah membantuku tadi, idemu benar-benar menyelesaikan masalah. Perhatian tulus tidak butuh modal besar, tapi dampaknya luar biasa dalam membangun hubungan. Selanjutnya, ada sebuah rahasia yang sering kita lupakan, kekuatan sebuah senyuman. Carnegie menulis, senyum tidak memakan biaya apapun, tapi menciptakan banyak hal. Sebuah wajah yang ramah, yang dihiasi senyuman tulus, jauh lebih mudah diterima daripada sejuta kata manis yang diucapkan dengan wajah datar. Senyum adalah bahasa universal yang paling mudah dipahami. Itu adalah cara paling sederhana untuk mengatakan, aku tidak mengancammu, aku menghargaimu, dan aku senang berada di dekatmu. Tapi ingat, senyum itu bukan topeng. Senyum yang dipaksakan akan terlihat aneh dan justru menciptakan jarak. Senyum yang tulus itu lahir dari hati yang benar-benar ingin membawa suasana baik dan positif bagi orang-orang di sekitar kita. Prinsip berikutnya adalah salah satu yang paling populer dari buku ini. Nama seseorang adalah suara paling indah dalam bahasa apapun. Coba bayangkan rasanya saat seseorang yang baru kamu kenal langsung mengingat dan memanggil namamu dengan benar. Rasanya spesial, kan? Memanggil nama seseorang dengan benar, apalagi dengan nada yang sopan dan hormat, menunjukkan bahwa kita memperhatikan mereka sebagai individu yang utuh, bukan sekadar objek dalam sebuah percakapan. Bandingkan dua kalimat ini. Pertama, terima kasih atas idenya. Kedua, terima kasih, Rina. Aku sangat menghargai ide kamu. Kalimat kedua terasa jauh lebih personal, lebih hangat. Nama itu menciptakan rasa kedekatan. Dengan menyebut nama mereka, seolah-olah kita sedang berkata, aku melihatmu, kamu penting. Sekarang, mari kita bicara tentang sebuah keterampilan super, menjadi pendengar yang hebat. Dale Carnegie berkata, jadilah pendengar yang baik. Dorong orang lain untuk berbicara tentang diri mereka sendiri. Kita semua, tanpa terkecuali, ingin didengar. Tapi ironisnya, hanya sedikit orang yang benar-benar mau mendengarkan. Kita seringkali lebih sibuk menyiapkan jawaban di kepala kita saat orang lain masih bicara. Coba deh latihan kecil ini. Saat orang lain berbicara, tahan keinginan untuk menyela, untuk memotong, atau untuk langsung menceritakan pengalamanmu sendiri. Fokus sepenuhnya pada mereka. Dengarkan apa yang mereka katakan, dan juga apa yang tidak mereka katakan. Mendengarkan itu bukan kegiatan pasif. Itu adalah bentuk respek aktif yang paling tinggi. Lalu, bagaimana cara membuat percakapan jadi lebih hidup dan menyenangkan? Carnegie punya resepnya. Bicara dalam minat mereka. Ini adalah cara ampuh untuk membuat orang lain menyukaimu. Kalau seseorang yang kamu ajak bicara itu suka sekali dengan musik, coba tanyakan band favoritnya atau konser terakhir yang dia tonton. Kalau dia pencinta kucing,
bicarakan tentang kebiasaan lucu peliharaannya di rumah. Carnage percaya bahwa jika kamu berbicara tentang apa yang menarik bagi orang lain, mereka akan bisa mendengarkanmu berjam-jam. Karena pada dasarnya, di balik setiap percakapan, keinginan terdalam manusia adalah merasa dipahami. Mereka ingin merasa bahwa kamu peduli dengan apa yang mereka pedulikan. Dan kita sampai pada prinsip terakhir dalam fase ini, yang merangkum semuanya, buat orang lain merasa penting dan lakukan dengan tulus. Kita semua punya hasrat mendasar untuk merasa berarti, untuk merasa bahwa keberadaan kita punya makna. Satu kalimat penghargaan yang jujur dan tulus bisa menyalakan semangat seseorang sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu. Coba deh mulai hari ini, ucapkan hal-hal ini dengan sepenuh hati kepada orang di sekitarmu. Aku sangat menghargai usahamu dalam proyek ini. Atau idemu tadi benar-benar membantu tim kita. Atau aku belajar banyak dari caramu menyelesaikan masalah. Kata-katanya mungkin sederhana, tapi jika diucapkan dengan tulus, maknanya bisa membekas sangat lama di hati mereka. Jadi, setelah kita membahas semua prinsip ini, mari kita lakukan refleksi sejenak. Menjadi pribadi yang disukai itu pada akhirnya bukan tentang menguasai teknik-teknik sosial yang canggih. Ini tentang niat di dalam hati. Ini tentang kesediaan kita untuk melihat orang lain dengan kacamata empati dan rasa ingin tahu yang tulus. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana caraku agar terlihat baik di mata mereka, tapi bergeser menjadi bagaimana caraku bisa membuat orang lain merasa baik tentang diri mereka sendiri saat bersamaku. Percayalah, ketika kita berinteraksi dengan niat yang benar, citra baik itu akan mengikuti dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksakan. Sebagai rangkuman, inilah prinsip kunci dari fase kelima. Untuk menjadi pribadi yang disukai, jadilah pribadi yang tulus. Caranya, tunjukkan minat yang tulus pada orang lain. Berikan senyuman dari hati. Ingat dan gunakan nama mereka, jadilah pendengar yang sepenuh perhatian. Dan yang terpenting, buat mereka merasa penting. 5 langkah kecil ini, jika kamu praktikkan secara konsisten, bisa mengubah cara orang memandangmu selamanya. Di dunia yang begitu bising oleh pendapat dan orang-orang yang ingin didengar, menjadi pendengar yang tulus adalah sebuah bentuk kasih yang sangat langka. Saat kamu berhasil membuat seseorang merasa penting, kamu tidak hanya sedang memenangkan hati mereka, kamu sedang memenangkan dan mengangkat kemanusiaan itu sendiri.